selamat datang di kursi kedua. Nah, di sini kita bakalan bincang-bincang sedikit tentang apa itu diplomasi, tentang politik. Nah, aku di sini nggak sendiri, aku sama teman-teman aku. Nah, kita berempat di sini. Nah, di paling ujung sana siapa namanya? Hi, it's me Amansyah Jada Surba dengan akhiran NIM 144. Hai, aku Fatma Nurul Safira dengan akhiran NIM 133. Panggilannya siapa? Bentar, panggilannya siapa? Panggilan saya, just call me Amansyah. Ya, saya. Kakaknya? Nah, aku Raka Nurangkalan dengan NIM 2130. Panggilannya? Panggilannya Raka. Oke, dan aku Baik Kurnatin Anju Febrianti dengan akhiran NIM 138. Aku biasa dipanggil Feb. Nah, Dan satu lagi. Oh ya, kameramen ya. Hai, Oke, dan aku Adelia Dwi Maheswara Indrasta Budi, NIM 100. nah, kan yang tadi aku kenalin juga, kita bakal membahas apa? Kita bakal membahas politik diplomasi. Ya. Jadi diplomasi itu sebenarnya itu adalah suatu urusan atau cara menjalin hubungan resmi dari satu negara ke negara yang lain juga. Terus bukan cuma tentang cara atau urusan, itu juga diplomasi itu juga bisa dibilang suatu ilmu atau ilmu untuk ngurusin lah hubungan antar negara. Terus kalau kita bicara tentang diplomasi itu juga far away atau nggak berjauhan dengan hal-hal yang berbau perdagangan internasional, tentang ketukaran budaya, tentang how to develop country. Nah, gitu lah. And tadi kamu bilang soal apa? Aktor. Jadi di sini seiring berjalannya waktu dari globalisasi yang kita lihat sekarang ini, diplomasi kayak shifting dari sistem yang tradisional itu lebih modern ya. Di modelnya sekarang ini kita kenal dengan istilah diplomasi kontemporer ya, gitu. Kasih namanya ya, bisa dibilang gitu ya. Ya, dan kata lain. Nah, orang lain gitu lah. Terus kayak diplomasi itu kalau ngomongin tentang diplomasi kontemporer itu ada variety of way, yaitu diplomasi publik, diplomasi apa lagi, maritim, diplomasi gender yang sekarang ini yang kayak topik trending juga. Trending topik ya. Kenapa? Iya. Terus tentang itu kan aktornya kan, kau kan tadi bilang kalau tahunya cuma ngomong aja. Iya. Tapi yang diplomasi yang modern itu, selebriti, selebgram, content creator, aktivis, akademisi itu juga bisa jadi diplomat ya. Berarti sekarang aktornya Ya kayak diplomat gak resmi, unofficial gitu. Kita bisa nggak? Bisa. Individu juga bisa. Tapi Ada semuanya syaratnya? bisa. Ada salah. Tapi ya yang pastinya harus ada goal atau tujuannya. Negara tersebut lah Ya. Oke. Nah, yang tadi juga yang kamu jelasin tadi, ini aku kayak nangkep satu yang di kepala aku tuh kayak, oh kayak ini menarik nih, apa tuh dibahas? Ya, kamu nggak sepil tentang macam-macam diplomasi kontemporer. Ada diplomasi maritim, Ya. diplomasi publik, Ya. pendidikan, dan diplomasi gender. Ya. Nah, aku menarik nih buat ngebahas diplomasi gender karena kayak seorang manusia awam ya yang nggak tahu apa-apa, apa jadi diplomasi gender itu gitu. Ya. Tapi kalau publik kan udah tahu ya, publik Ya, itu sering apa, dibahas maritim gitu. ya sering dibahas. Nah kalau Jangan kita tanya ke kaki diplomasi ya, coba. diplomasi gender tuh gimana sih Kak, maksudnya apakah gender antara laki-laki sama perempuan yang berdiplomat dua-duanya apa? Gimana Iya. konteksnya tentang diplomasi? Ini diplomasi gender ini sebenarnya topik baru yang sekarang Oke. dapat trending karena diplomasi gender ini merupakan suatu metode baru, metode internasional gitu ya, yang menggabungkan antara kesetaraan gender dan
politik luar negeri dan strategi luar negeri tadi. Betul. Berarti diplomasi gender ini menginginkan kesetaraan ya Ya, betul. antara laki-laki dan perempuan, sama derajat lah ya di mata diplomasi gender ini harus derajat Oke. sama derajat. Oke, lanjut. Nah, jadi gender diplomasi ini muncul karena kita di banyaknya negara-negara yang merasa banyak ketimpangan gender di negara-negara. Oke. Gender inequality. Ya, betul. Oh, berarti kalau kita ngomongin tentang diplomasi gender tuh kayak lebih fokus ke perempuan ya, Ya, untuk betul. melindungi perempuan. Yes. Ya, Kayak Ya, sering semacam tuh. feminis lah ya, Iya. feminis lah ya, gerakan feminis. Karena yang sering kita dengar tuh perempuan tuh selalu ditempatkan di posisi kedua. Oh ya, kedua ya benar. Kayak nama ini ya, Ya. yang saya sebut tadi ya. Tapi ini kalau tentang muncul itu kita perlu di garis bawah ini. Oke. Kalau muncul itu bisa dibilang feminisme gelombang pertama, gelombang awal pada Pemikir lah, pemikir. ya Yang pemikiran Curhat. bisa gerakan feminis. secetus Oke. ada penulis gitu ya. Banyak ya. Itu pada awal abad ke-19. Oke. Akhir Akhir apa awal? akhir Akhir 1920 itu masih 1800-an. masih Iya, 1800-an. masih World War II Belum dong, belum. World War I kan Oh, besok. ya oke. itulah itu Berarti bentar, perang dunia pertama berarti ya? Belum, perang dunia pertama itu 1912. Oke, balik ke topik, guys. back to Oke, berarti 19 Ya, Iya, abad akhir abad 1914 Abad. itu pertama kalinya muncul Iya. gerakan feminis. ya itu oleh Mary Wollstonecraft lupa ya Mary Wollstonecraft itu namanya agak sulit ya buat Itu dari mana? itu dari Amerika. Jadi kayak tujuan gender diplomasi ya, Iya. kayak buat untuk mempromosikan agar gimana posisi perempuan sama laki itu setara dalam bidang apa? Equal. Dalam bidang Apapun diplomasi, politik, apalagi di politik ini kan apa representasi ya? Kepentingan laki-laki. Asik. Itu kan kayak Minim ini banget. inequality banget ya antara laki-laki sama perempuan. Nah, jadi minimnya representasi perempuan dalam urusan luar negeri itu gak lepas dari anggapan di negara asing ini kayak banyak banget di bidang politiknya itu perempuan sama laki itu kayak ketimpangan banget. Banyak kan yang duduk di di bidang politik itu yang kata politik itu laki-laki malah. Karena apa? Karena cewek itu kayak ini loh apa? Disampingkan. Iya di Kursi samping kan kedua tadi. kayak di samping kan kayak oh cewek gak akan bisa Kayak direndahin lah. kayak gitu. Enggak. doesn't have power. Jadi diminoritaskan Iya. gitu posisi perempuan. Oke, berarti kesimpulan dari tujuan Tujuan. diplomasi gender itu Dia mempromosikan bagaimana gimana agar menyuarakan menyuarakan agar posisi laki dan perempuan itu setara dalam bidang politik, diplomasi, apapun itu apapun itu harus setara. Gak cuma laki kok yang bisa. go feminis go. Nah, berarti aku nangkep sekarang bahwa Apa tuh? Tanpa pendidikan sebentar apa tuh ya dari penjelasan yang saya tangkap dari judulnya itu bahwa untuk menyatakan gender ya antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada ketimpangan lah, tidak ada aplikasi maksudnya. Iya. Tidak ada aplikasi ya. Dedikasi. That's Konteks yang right. bagus. Karena perempuan selalu dikesampingkan, makanya adanya gender diplomasi juga. Nah, dan itu tujuannya buat ngangkat derajat perempuan. Wah, iyalah sama Oke. aja. Oke. Sama aja ya. Nah, terus kan berarti kalau kita ngomongin tentang gender diplomasi itu yang tadi dijelasin juga, yang ini juga jelasin, kayak selalu perempuan yang dibahas kan. Iya, Berarti konteksnya ini kayak feminis banget gitu kan? Feminis banget. banget tentang gender diplomasi ini. Kalau kita ngomongin tentang gender diplomasi berarti ngomongin feminis lah istilahnya ya. Yes. Ya begitu kan. Nah,
kenapa akhirnya muncul gerakan feminis ini di apa namanya di Bisa dibilang kalangan gender diplomasi ini ya, kalangan akhirnya global lah. muncul Ah. ya di kalangan global yang pertama kali mencetuskan gerakan feminis ini, atau yang negara pertama lah yang apa ini yang memunculkan kebijakan feminis, akhirnya kayak global sadar akhirnya iya harus ini Oh, sebenarnya latar belakang lah. Iya, latar latar belakang. Munculnya yang itu. munculnya gerakan feminis. Oh iya, itu pas aku nonton di YouTube kan. Oke. Aku nonton video Nonton ya? itu, Aha. itu katanya banyak sekali perdebatan saat ini tentang munculnya kapan itu munculnya entah itu feminis atau gender diplomacy. Itu katanya muncul itu pada tahun 2012 dan salah satu pemicu maksudnya gerakan feminis itu pas ada suatu kasus pemerkosa, tahu lah pemerkosa di India pada 2012 itu yang bikin banyak orang itu gerak terhadap itu. Makanya setelah itu ada gerakan bisa dibilang gerakan lah lewat tangga-tangga di Facebook, kata di Instagram, mungkin di Twitter, ya. yang Itu dibuat ya Iya. tangga itu yang bilang me too. karena apa So, itu aksi me itu tuh kagak Itu kayak apa tujuannya itu buat menyuarakan hak perempuan, terlebihnya di kalangan mungkin di kalangan remaja buat menyuarakan hak perempuan, yaitu tentang how to value the opinion of women, nah kayak gitu loh. kalau misalkan ada nggak yang akhirnya negara tuh satu negara sadar terus akhirnya memunculkan kebijakan foreign policy feminis lah Oh itu dari yang Swedia itu kan? Itu Swedia itu juga. Swedia Iya. itu yang memunculkan pertama kali Penerapan foreign policy. iya makanya akhirnya kayak negara-negara itu akhirnya ngikut gitu kan Iya. Oh, berarti keren banget ya Kayak- Swedia ini. Iya. Jadi ya yang tentang latar belakang munculnya gender diplomasi itu perlu digarisbawahi itu gender diplomasi atau feminis nih Oh feminis ya. oke pemikiran feminis berarti ya Iya. Bisa dibilang pencetus itu pada akhir abad 19 20 Oke. itu masih World War One. belum Belum. berarti sebelum perang dunia oh berarti sebelum perang dunia pertama itu udah muncul ya gerakan feminis Oh iya gitu kan. menarik nih Iya. oke Terus itu oleh pencetus namanya Mary Wollstonecraft. Ya, Mary Wollstonecraft. Mary Agak sulit tuh namanya. kayak agak Inggris ya biasanya Hmm. Western nanti kalau ngomong Itu Inggris asalnya itu dari Europe. iya Eropa berarti pemikir Eropa lah ya yang Iya. mencetus Bisa pertama dibilang pemikiran feminis ini yang mencetuskan gerakan feminis Mary Wollstonecraft. Yes. oh berarti Dia yang kayak nulis buku gitu, yang judulnya itu Vindication of the Rights Itu- of Women. itu tentang feminis Pemikiran feminis. Itu Hak-hak perempuan. Oh. Rights of women, ya. berarti dari awal pembahasan kita itu kalau kita ngomongin tentang gender diplomasi itu condong ke feminis Yes. condong ke perempuan ya hak-hak untuk Iya. perempuan ya benar Benar banget. benar benar Oh, benar berarti saya nangkep ya dari tadi ya ini otakku bagus. berarti dari semuanya ini gender diplomasi itu yang condong ke feminis guys gender diplomasi itu condongnya ke feminis kalau kita membahas tentang gender diplomasi itu pasti condongnya ke feminis ke perempuan hak-hak perempuan dari yang udah dijelasin tadi oleh teman-teman kita nah episode selanjutnya kita bakal ngebahas yang lebih dalam tentang diplomasi gender ini atau feminis lah ya kita bakalan ngebahas menggunakan studi case langsung Iya. dengan narasumber yang terpercaya lah ya di Iya, bisa bidangnya. dibilang expert. Oh, ini bakal ada episode 2 kak? Iya. Tentu dong ada di episode 2 kalau cuma episode 1 kita masih awam ya kita Iya. belum tahu kita Cuma harusnya menunjukkan juga kepada mahasiswa ini kita. kepada orang Ya. bahwa kita harus menunjukkan dengan studi case biar lebih jelas lagi gimana itu gender diplomasi ini The deep down of the gender diplomacy. gitu. Benar.
oleh Nah, narasumber yang Ya, kita butuh narasumber percaya. juga gitu. Ya, yang expert lah. Oke, kita bakal mengundang narasumber ya guys. Jadi ditungguin ya. Jangan Stay lupa tune. nonton, stay tune di kursi kedua. Bye bye. See you.